menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ujian disertasi terbuka dalam rangka promosi doktor, program studi manajemen pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung atas nama Liatul Rahman. Nomor induk mahasiswa 12501185009 saya nyatakan dibuka. Marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Dr. Haji Mujamil MAG sebagai penguji sekaligus promotor, dan yang kami hormati Profesor Dr. Haji Ahmad Tanzeh MPDI sebagai penguji sekaligus promotor. Di sini saya, Yatul Rahmah, mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Islam UIN Said Ali Rahmatullah dengan NIM 12011185009 akan mempresentasikan disertasi saya pada sidang terbuka kali ini dengan judul Manajemen Life Skill, Manajemen Pendidikan Life Skill dalam meningkatkan kemandirian siswa, studi multi kasus di SMK Al-Huda Kota Kediri dan SMKN 2 Boyolali Tulungagung. Manajemen pendidikan life skill adalah konsep pengelolaan pendidikan yang bertujuan memberikan peserta didik atau siswa keterampilan-keterampilan sehingga mereka dapat mengatasi problem kehidupan dengan wajar dan tidak tertekan, dan juga setelah lulus dapat bekerja langsung di masyarakat. SMK atau sekolah SMK kejuruan pada penelitian disertasi ini didasari oleh SMK atau sekolah kejuruan, yaitu sekolah jenjang formal yang
bertujuan untuk memberikan keterampilan-keterampilan kepada lulusannya sehingga dia siap kerja di masyarakat, bisa bersaing di dunia kerja dengan memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensinya. Tapi pada kenyataannya beberapa waktu yang lalu jumlah pengangguran yang paling banyak ternyata dihasilkan oleh lulusan SMK ini. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian di SMK dengan judul Manajemen Pendidikan Life Skill dalam meningkatkan kemandirian siswa di dua lokasi tersebut, yaitu di SMK Al-Huda Kota Kediri dan SMKN 2 Boyolali Tulungagung. Kenapa saya mengambil dua lokasi tersebut? SMK Al-Huda Kota Kediri adalah SMK dengan akreditasi A unggul. SMK swasta ini berada di bawah naungan pondok pesantren, tetapi dia mempunyai banyak sekali siswa dan mempunyai banyak sekali kerjasama dengan industri-industri seperti Samsung, seperti Honda, dan Axio, dan lain sebagainya, sehingga lulusannya itu banyak diserap oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Identifikasi, motivasi, minat, dan bakat siswa baik tentang pengetahuan kognitif, akademik, dan sosial. Yang kedua, penyesuaian kurikulum dengan dunia usaha. Yang ketiga, yaitu persiapan guru atau tutor yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi serta keahlian di bidangnya. Yang keempat, yaitu metode pembelajaran. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, dari sisi performanya untuk menjadi dokter saudara sudah pantas. Sudah minimal 50% dokter sudah dipegang. Ya, tinggal 50% ini belakang bagaimana nanti para penguji ini akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya dan harus dijawab dengan baik. Ya. Siap. Selanjutnya saudara Purmo Penda. Selaku penguji, saya akan tanya sedikit saja. Setiap penelitian itu harus ada temuannya. Yang temuan itu harus berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Dalam bab 2 bagian akhir, saudara Purwomenda menyebutkan ada 9 penelitian terdahulu. Tapi yang angka 9 kosong, jadi diskon 1, tinggal di 8 penelitian terdahulu. Boleh dicek sebagaimana yang ada dalam naskah ini. Nah, penelitian yang saudara lakukan ini akan mendapatkan novelty seperti apa? Apa novelty dari penelitian ini sehingga betul-betul penelitian ini orisinil, bukan duplikasi dan kontributif bagi pengembangan keilmuan ataupun pengembangan secara praktis. Walhasil apa novelty dari penelitian saudara? Silakan jelaskan. Temuan dari penelitian ini yaitu pendidikan life skill dalam meningkatkan kemandirian siswa dari kemandirian emosional, kemandirian intelektual, kemandirian emosional, dan kemandirian ekonomi. Kami dapatkan novelty atau temuan yaitu satu, harus ada identifikasi, ya, baik minat bakat dari peserta didik ketika mengambil jurusan yang diambil. Di samping bakat, minat maupun tapi juga ada kemampuan akademik, kemampuan sosial, dan juga kemampuan intelektual. Jadi ketika mereka mengambil jurusan itu tidak salah jurusan, begitu. Yang kedua, temuan yang kedua adalah penyesuaian kurikulum dengan dunia usaha. Jadi ketika mereka lulus, mereka bisa diterima di dunia usaha karena mendapatkan ilmu sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah penyiapan tutor atau pengajar yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan itu saya temukan di SMK Al-Huda dan juga SMK 2 itu ada setiap semester itu pelatihan, karena kita tahu bahwa itu selalu berkembang ya teknologi itu. Jadi setiap semester itu ada pelatihan dan diberikan sertifikat. Jika seorang guru tidak mempunyai sertifikat, tidak boleh mengajar. Oke, cukup. Dari sekian temuan itu, kalau diringkas dalam satu kalimat, namanya apa?
dia mustahid. Jadi sudah menjadi mustahid, betul atau salah urusan lain. Yang penting ini hasil ijtihad saya. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah pun masih dapat 1 pahala. Oke, cukup. Yang nomor 2 saran saja, saudara Purwodada. Ya abstrak itu kan mestinya simpel sekali. Ini 2 halaman dan padat sekali, sehingga orang baca itu berat. Maka saran saya di perguruan tinggi lain itu sebenarnya abstrak itu cukup 1 halaman. Bahkan ada 1 halaman 2 spasi. Ini ada 2 halaman dan 1 spasi, sehingga sulit membedakan ini abstrak apa isi disertasi secara keseluruhan. Maka saran saya, terutama yang nomor 3 ya hasil itu diringkas lagi tanpa mengurangi substansi dari penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Perguruan Agung Bapak Profesor Nurdin, Direktur Pasca Sarjana Profesor ya, Pelaksana Harian Direktur Pasca Profesor Ahmad Tanzeh, Ketua Sidang Asosiasi Profesor Dr. Haji Muhtadi Ansor, para penguji Profesor Binti Mauna, Dekan Etik, Asosiasi Profesor Dr. Agus Hedwigri, dan tentunya promotor Prof. Mujabil bersama Prof. Tanzeh. Para hadirin, para hadirat, keluarga dan para supporter dari teman Putri Permai, hadir juga Pak Kapolres dan para dinas ketahanan pangan. Boleh Pak nanti mengambil dokter di sini. Saudara Purwodada, ujian terbuka itu promosi, jadi mempromosikan kepada halayak bahwa Purwodada layak jadi dokter. Yang berdarah-darah itu di ujian tertutup. Walaupun ketika ujian tertutup saya tidak menguji kebetulan bersama dengan yang lain. Yang saudara teliti tentang program lalu implementasi dan sustainable. Saya tidak akan tanya itu, saya tanya yang ringan-ringan saja. Coba dibahasakan yang singkat, yang bisa dipahami oleh halayak. Apa sih sesungguhnya life skill? Silakan. Life skill ada oleh seseorang sehingga dia bisa mengatasi segala problematika kehidupan dengan independen. Intinya secara mandiri, tidak bergantung orang lain. Gitu ya. Jadi dalam hal ini sangat berkaitan dengan mandirian. Iya, Prof. Lalu indikator dari mandiri itu apa sebenarnya? Indikator dari kemandirian salah satu adalah disiplin, bertanggung jawab, tidak bergantung dengan orang lain, bertanggung jawab, bisa mengambil keputusan di saat yang genting dengan wajar tanpa tekanan. Tentang manajemen pendidikan life skill dalam meningkatkan kemandirian siswa. Studi multikasus di SMK Al-Huda Kota Kediri dan SMKN 2 Boyolali Tulungagung. 2 lembaga ini mempunyai karakteristik yang sama apa berbeda? Sangat berbeda, Prof. Sangat berbeda, Prof. Ada samanya apa sangat berbeda? Ya ada samanya, Prof. Ada samanya, ada perbedaannya, ya. Nah, judul panjenengan ini tidak konsisten, ya. Jadi yang di depan itu multikasus, di dalam panjenengan presani coba. Situs. Sudah tahu ya, dan itu berentet ke belakang. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa panjenengan tertarik untuk meneliti
life skill untuk meningkatkan kemandirian siswa. Sekian banyak penguji sudah dijawab dengan meyakinkan, termasuk pertanyaan penguji pertama, tapi jawabannya penguji yang terakhir. Modal V-nya apa? Saya belum menemukan modal, tapi bisa merasakan. Jadi ada rasanya gitu, tapi nggak tahu wujudnya. Ala kulli hal, saudara sudah bisa menunjukkan kepada dunia bahwa saudara layak untuk menjadi dokter. Sebenarnya tinggal satu promotor, tapi nanti bagian tausiah akademia itu perpanjang ya sebagai promotor. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara promomendus dan para penguji semuanya yang saya hormati, untuk promosi Dr. Saudara Liatul Rahmah, sementara kita skores, dipersilahkan duduk, tapi sebelumnya at-tahadduts binikmah kepada saudara-saudara sekalian, para hadirin, bahwa akhir-akhir ini memang kampus kita khususnya pasca sarjana panen, bahasanya doktor itu panen doktor ya. Bacaan hasil sidang terbuka promosi doktor atas nama Saudari Liatul Rahmah. Pernyataan lulus nomor 1223-DP-18-PP.00.9/07/2022 berdasarkan hasil penilaian tim penguji disertasi pasca sarjana Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, dinyatakan bahwa Liatul Rahmah nomor induk mahasiswa 12501185009, lahir di Kediri 1 Februari 1977, telah menyelesaikan ujian disertasi terbuka promosi doktor ke-113 pasca sarjana Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, dan doktor ke-98 program studi manajemen pendidikan Islam dengan predikat cum laude. Tulungagung 25 Juli 2022, pimpinan sidang Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Ahmad Muhtadi Ansor, MAG di Tangerang. Penyerahan surat permintaan lulus. saat ini berada di Tanah Suci mengemban tugas mulia dari negara sebagai petugas pembimbing haji. Semoga amal yang beliau telah membimbing kami dengan kesabaran serta memberikan dukungan dan doanya. Semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya kepada Dewan Penguji Profesor Dr. Yatim Rianto MPD, kepada Profesor Dr. Hajah Binti Maunah MAG, dan kepada Dr. Haji Muhammad Ahmad Muhtadi Ansor MAG yang telah memberikan kritik saran yang membangun untuk perbaikan disertasi saya. Wabil khusus kepada Dr. Agus Zainul Fitri MPD, beliau adalah kaprodi saya di pasca ini. Beliau itu ya terkenal sebagai dosen killer tetapi handsome gitu. Beliau dengan sabar mendidik saya dan memberi kelonggaran waktu kepada saya untuk mengerjakan disertasi.
Semoga amal ibadah beliau-beliau ini diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih saya kepada teman-teman semua pengelola pasca sarjana UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dan pengelola Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fatih. Di sini ada budikannya. Saya ucapkan semoga gelar akademik ini yang saya bawa membawa berkah bagi saya dan lembaga. Pak Tanzeh tidak menguji, tidak perlu, karena ilmu saya sudah saya transferkan, sudah saya turunkan kepada Dr. Yatul, jadi tidak perlu saya uji. Oke, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan proses pembimbingan. Ya, Mbak Atul ini dengan rendah hati menyebutkan mohon maaf pada para promotor, saya ini lelet dalam pimpinan. Tidak, Mbak Atul ini bukan lelet, karena ya saya mohon maaf ya, saya terlanjur menyebut entah ya, mestinya dokter. Dokter Liatul ini karena memiliki jiwa sosial yang tinggi, jadi kesibukannya itu di samping secara akademik sebagai sektor di PAI, mitra kerjanya Pak Agus, ini memang kesehariannya itu membantu jalannya proses ujian-ujian itu. Jadi termasuk luar biasa sekali, orang bisa mengatakan entengan. Jadi karena membagi waktu, karena aktivitasnya yang banyak, ya mungkin itu agak mengganggu tugas pribadinya. Bukan berarti Dr. Yatul itu lambat dalam menyaksikan disertasinya, tidak, karena memikirkan orang banyak. Ini menurut saya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Dr. Yatul.